malam pendengar setia Radio Gema Legenda FM. Kisah bergema teman malammu. Kembali lagi bersama saya, Claudia Ratnaningsi, yang akan menemani kalian dalam program Legenda Nusantara. Malam ini, kita akan menyelami kisah dari Pulau Nias. Kisah yang tersimpan dalam keheningan sebuah gua, namun bergema hingga ke masa kini. Sebuah legenda tentang kekuatan, kesombongan, cinta, dan pengkhianatan. Inilah kisah Gua Tempat Lau Maru, sang lelaki sakti dengan 9 rambut besi yang tak terkalahkan. Jadi, siapkan cemilanmu, atur posisi ternyamanmu, dan mari kita dengarkan bersama Legenda Gua Lau Maru. Gua ini terletak di Kecamatan Gunung Sitoli, kira-kira 7.200 meter arah Ida Nogawo. Gua itu terdiri dari batu-batu yang menyeramkan, letaknya di sebelah kanan arah ke bukit. Namun dari atasnya tampak lautan yang luas, pulau-pulau dan semenanjung seperti Lambaru, Sapngo, dan Turemba. Batu-batu itu terlihat indah, bagaikan surga duniawi. Banyak orang yang datang baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melihat keindahan dari gua ini. Namun di balik keindahannya, tersimpan kisah kelam tentang seorang lelaki sakti bernama Lawo Maru. Dahulu kala, ada seorang kuat dan kebal sejak dari kandungan ibunya. Ia keturunan Sirau, yaitu leluhur besar orang Nias. Ayahnya bernama Lahari dan ibunya Iwowo Tonasi, putri seorang raja besar di tepi pantai. Mereka hidup damai, penuh cinta dan kesetiaan. Namun anak mereka Lawo Maru berbeda. Saat lahir, rambut di kepalanya berjumlah 9 helai yang terbuat dari besi. Rambut inilah yang menjadi sumber kekebalannya. Seiring waktu, Lawo Maru tumbuh menjadi laki-laki yang perkasa. Tidak ada senjata yang bisa melukainya. Namun kekebalan itu membuatnya sombong dan menjadi jahat. Setiap hari ia merampok pedagang yang lewat. Harta dan emas disembunyikannya di dalam gua. Ampun Lawo Maru, jangan ambil perahu kami. Kami hanya pedagang kecil dari Johor. Diam, segala yang melintas di wilayahku adalah milikku. Pedagang-pedagang Johor dendam kepadanya, namun tak seorang pun bisa membunuh Lawo Maru. Tubuhnya yang kebal api, besi, dan ikatan. Kemudian Lawo Maru menikah dengan seorang gadis bernama Sihoy. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki. Namun, nama anak itu hilang dalam sejarah karena orang enggan mengingat keturunan Lawo Maru yang kejam. Sudah saatnya kekebalanku ini kuturunkan pada anakku, agar dia sekuat aku. Baik suamiku, lakukanlah sebagaimana kau inginkan. Lawo Maru memanaskan periuk besar berisi cairan besi. Anaknya dipanggil dan cairan panas itu akan diminumkan ke mulutnya. Anakku, dengarkan baik-baik. Jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Pandanganmu harus tetap lurus ke depan. Jika melanggar, maut menantimu. Namun di antara para penduduk, ada yang dendam kepada Lawo Maru. Jika anaknya kebal seperti ayahnya, kita akan lebih menderita. Mari kita goda dia. Hei anak Lawo Maru, lihat, ada ikan besar di laut sebelah kananmu. Anak itu tak menoleh. Hei, itu ada perahu emas dan perak di sebelahmu. Anak itu menoleh, sekejap lehernya terputus. Ia meninggal dan kekebalan itu pun musnah bersamanya. Karena lautan ini, anakku digoda hingga mati. Biarlah kuhubungkan pulau ini dengan Sumatera. Lawo Maru mencari 2 temannya untuk menarik Pulau Nias agar bersatu dengan Sumatera. Namun salah satu temannya menarik mundur langkahnya karena sakit hati. Usaha itu pun gagal. Tanah yang sempat tertarik menjadi tanjung bernama Lembaru. Sejak itu Nias tidak pernah bersatu dengan Sumatera. Karena gagal, Lawo Maru kembali merampas harta orang. Namun hatinya gundah. Untuk menenangkan istrinya, ia mulai memancing di laut. Seekor ikan besar tertangkap. Ia gembira ingin cepat pulang ke rumahnya. Datanglah ombak besar dari laut disertai sebuah kepala besar seperti kepala ular raksasa. Hei Lawo Maru, tolonglah aku. Aku bosan hidup di lautan ini. Namaku Haria, raja segala ular laut. Pertolongan apa yang kau minta, Haria? Aku ingin tidur, meminjam sampanmu sebagai bantal. Tapi jangan tinggalkan aku sendiri
Kau terlalu besar, Haria. Kepala dan lehermu bisa menenggelamkan sampanku. Tenanglah Laomaru, aku akan mengecilkan leherku. Ular Haria mengecilkan lehernya sebesar batang rumbia, lalu batang niur hingga sebesar jari kelingking. Sudah cukup, Haria. Baringkanlah kepalamu di sampanku. Ketika ular itu membaringkan kepala, Laomaru mencabut kerisnya. Leher Haria terputus, darahnya memerahkan laut. Suara gemuruh besar terdengar hingga ke rumah Sihoi. Laomaru pulang ke guanya. Sihoi menyambut dengan pelukan haru. Apa yang terjadi di laut, suamiku? Aku membunuh Raja Ular Haria. Laut bergetar karenanya. Sihoi kagum dan bangga, tetapi juga penasaran akan rahasia kekuatan suaminya. Ceritakan padaku, rahasia kekuatanmu itu, suamiku. Tidak boleh. Rahasia ini berbahaya. Aku istrimu, aku tak akan membocorkannya. Akhirnya karena bujuk rayu Sihoi, Laomaru membuka rahasianya. Rambut kawat di kepalaku ada 9 helai. Itulah sumber kekuatanku. Jika tercabut, aku menjadi manusia biasa. Jangan sampai siapapun tahu rahasia ini ya. Aku berjanji, suamiku. Beberapa bulan kemudian, datang pedagang Johor sebanyak 50 perahu. Mereka ingin membalas dendam. Laomaru menyerang mereka dan membawa emas ke dalam gua. Namun para pedagang menangkap Sihoi istrinya. Katakan rahasia kekuatan suamimu, atau kami cabut kukumu satu persatu. Tidak, aku tidak akan bicara. Namun siksaan membuatnya tak tahan. Akhirnya Sihoi membocorkan rahasia rambut kawat Laomaru. Jadi, rambut kawat di kepalanya? Ya. Kini kita tahu cara membunuhnya. Mereka mendatangi Laomaru dan mencabut rambut kawatnya. Seketika kekebalan itu lenyap. Sihoi. Laomaru mati seketika, dan sejak itu ia tak pernah kembali. Namun gua tempat tinggal Laomaru masih ada hingga kini. Kenangan tentangnya hidup dalam peribahasa orang Nias. Sokne remam bagi Haria, yang artinya ada kegentingan leher Haria. Dan untuk para ibu, Boro Sihoi Wateala Laomaru, yang artinya Sihoi menyebabkan Laomaru tersiksa. Wah, luar biasa ya pendengar setia Radio Gema Legenda FM. Kisah Laomaru mengingatkan kita bahwa kekuatan tanpa kasih dan kerendahan hati hanya akan membawa kehancuran. Begitu pula cinta, jika dihianati bisa memadamkan segalanya. Terima kasih sudah setia mendengarkan program Legenda Nusantara bersama saya, Claudia Ratnaningsih. Sampai jumpa di kisah legenda berikutnya yang tak kalah menarik dari pelosok negeri tercinta. Tetap di frekuensi Radio Gema Legenda FM, kisah bergema teman malammu. Selamat malam dan tetap semangat menjaga cerita-cerita Indonesia tetap hidup.